Ampun Pak Jokowi, ampun ya Pak, ampun deh Pak, ampun kita damai aja ya Pak. Giliran rakyat pengen lihat ijazah Jokowi, projo tantrum. Lah buset dah. Orang mau otaknya di mana ya? Otaknya di mana ya? Tinggal tunjukin aja itu ijazahnya nih. Sedangkan barangnya aja kagak tahu juntrungannya, kagak tahu tuh benda tuh ijazah tuh di mana. Mana? Buset dah. Kesalahan Jokowi adalah mengaku dia lulusan UGM. Coba kalau dia mengaku lulusan UGD, kan aman dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, sepertinya bakal ada yang makan panci satu pabrik nih. Apakah kira-kira kalau nanti ternyata Pak ijazah dari Pak Jokowi benar-benar tidak benar, apakah benar akan memakan panci satu pabrik? Aduh, kocak banget ya. Kelakuan Tremul ini kok kadang-kadang di luar nurul gitu loh, aneh-aneh. Karena kan gini, rakyat meminta adanya fakta, data ya kan. Nah sedangkan Bung Roy Suryo CS itu memberikan data, fakta dan juga ada beberapa kejanggalan di dalamnya kata Bung Roy Suryo CS kan. Tapi kok Tremul kok malah justru ada yang bersumpah akan memakan panci satu pabrik lah. Aduh bakal ketakutan nih. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang aneh, pembelaannya pun kadang-kadang ya aneh gitu loh. Nah seperti yang kita lihat di akun X ini ya, Demo Crazy News, mati-matian bela Jokowi dari tudingan ijazah palsu, ngabalin. Orang soleh tetap teduh dan sabar, semua orang salut pada muka Pak katanya. Kita tahu lah ya Bung Ngabalin ini bagaimana kemarin itu yang menganggap bahwasanya Bung Roy Suryo itu ada pendanaan besar di belakangnya. Tapi ketika disuruh bersumpah oleh Bung Roy Suryo, ciu juga, nggak berani dia. Berarti kan dari sini kita melihat bahwasanya beliau inkonsisten. Lalu ada yang berkomentar, kata-kata ini cocok buat Ngabalin. Saya harap kamu tidak menjalani kehidupan ganda, berpura-pura menjadi jahat dan baik sepanjang waktu. Itu akan menjadi kemunafikan. Lama-lama Ngabalin gila beneran, sekarang dia pura-pura gila. Ya semua orang yang rakus, mental penjilat, mental korup, mental penjajah, mental menindas yang dianggap lemah akan selalu menjadi pembela. Jokowi adalah dewa, Jokowi adalah nabi bagi mereka yang berkepentingan. Karena Jokowi memang kuat sebagai politisi, bukan nasionalis. Oke teman-teman semua, kita lihat keseruannya, ini dia videonya. Ampun, ampun Pak Jokowi, ampun ya Pak, ampun deh Pak, ampun kita damai aja ya Pak. Saya ngaku salah Pak, ampun, ampun deh Pak, please ampun deh Pak, ampun, minta ampun Bapak, Bapak Jokowi, minta ampun Pak, ampun, minta ampun, ampun Pak, ampun Pak, damai aja Pak, saya ngaku salah, ampun ya Pak ya, ampun deh Pak, ampun. Aduh ini udah mirip-mirip kayak orang titik ini. Kelakuannya aneh-aneh aja. Jadi beliau memfantasikan gitu ya, seolah-olah itu Bung Roy Suryo CS akan meminta maaf dan minta ampun gitu kepada Pak Jokowi gitu ya. Aduh Pak sadarlah Pak ya, sadar. Kita lanjut lagi guys. Gas langka, projo diam. BBM naik, projo diam. Sembako mahal, projo diam. Anak-anak keracunan MBG, projo diam. PHK di mana-mana, projo diam. Korupsi merajalela, projo diam. Giliran rakyat pengen lihat ijazah Jokowi, projo tantrum. Kesalahan Jokowi adalah mengaku dia lulusan UGM. Coba kalau dia mengaku lulusan UGD, kan aman dia. Artinya ya gawat darurat. Nah, tapi UGM ini adalah salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia. Setelah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Indonesia, Universitas Nasional, dan baru UGM. Jadi dianggap perguruan tinggi tertua
dan punya kredibilitas yang bagus. Semakin keras perlawanan Roy Suryo dan kawan-kawan ini, maka terus didatengin lah Pak Kusmojo itu. Saya bukan, umur saya masih 30-an, masih dosen itu harus umur 50. Kan dia menjawab gitu. Kalau gitu Bapak pernah ketemu? Enggak. Bapak tahu aja? Enggak. Bapak enggak. Kan semuanya enggak. Tinggal kalimat itu yang belum disebutkan. Nah, kalau kesaksian teman-temannya, Bang, itu kan tentunya saya mengaku Pak Jokowi ini cinta alam segala macam itu gimana itu, Bang? Kan diantara mereka kan jadi komisaris tuh. Yang semakin kencang suaranya jadi komisaris. Oh gitu ya? Iya dong. Sekarang mereka jadi ini bagian cocok-cocokan juga? Ya. Jadi kita kan ngelihatnya gini. Berawal dari Solo itu, karena nggak ada, terus dibentuklah tim di Jakarta dengan Solo, dibikinlah, kan 2012. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini adalah bagian dari pemenuhan supaya cocok. Sebenarnya semuanya berawal dari ketidakterbukaan Pak Paiman ya. Kemudian juga adanya WA kepada Mas Roy ya. Kemudian muncul pernyataan dari Berto ya atau Suryadi ya tentang pasar Pramuka Pojok. Jadi sebut namanya itu pasar Pramuka Pojok. Memang saya sejak lama saya tahu pasar Pramuka Pojok itu ya tempat mereka yang menginginkan kebutuhan dokumen ya, dokumen penting tapi palsu. Dan itu kualitasnya bisa 99%. Bahkan visa Amerika aja bisa mereka palsu. Oh, visa Amerika dan itu lolos kalau dipakai ke Amerika? Lolos. Oke. Gila kan? Lolos. Jadi di situ tidak ada yang tidak terlibat dalam persoalan kayak gitu. Memang covernya adalah penghentikan pencetakan skripsi. Semua sama. Tapi kegiatannya ya itu. Dan itu bahkan macam hasil lab dari Sukopindo itu bisa dibuat dan lolos. Oke. Ya. Hasil lab batubara segala macam emas itu bisa mereka buat. Oke. Jadi kalau ijazah aja tidak terlalu sulit. Jadi gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa Pak Paiman kan disebut dosen ya. Jadi sebetulnya sebutan dosen itu karena dia langganan para mahasiswa. Jadi dosennya bukan kaitannya karena beliau jadi dosen di Universitas Mustopo, bukan ya? Tapi karena awal dia sudah dipanggil dosen di situ, Mas. Karena dia tukang bikin skripsinya mahasiswa, gitu. Langganan mahasiswa, entah itu plagiat apa ya, semua diselesaikan di situ, gitu loh. Gitu. Jadi ini cukup tokoh yang dikenal dong ya di Pramuka Pojok itu beliau ya? Oh iya dikenal. Karena memang mereka termasuk paling lama dan dari bawah ya. Dan kemarin saya kumpulin teman-teman saya yang dari sana juga ya kan. Dan kebetulan juga mereka yang dari sana itu ada yang asli orang kampung situ gitu ya. Dia juga beraktivitas di sana. Yang saya heran dia tetap bertahan bahwa dia sampai tahun 2002 di sana gitu. Ini kan lucu ya kan. Kemudian dia bilang kalau tidak percaya tanyakan sama Sungkono, sama Bukana dan Haji siapa. Nah, Sungkono itu saudaranya. Kemudian Ibu Kana itu suami istrinya Sungkono. Dan Haji siapa satu itu, dia tukang kaca, bukan tukang itu. Jadi kalau ditanya sama orang-orang itu, ya sama aja bohong. Untuk mendapatkan data yang benar gitu. Seperti misalnya, Paiman itu ada di situ sampai 2017. Itu saya lakukan verifikasi silang. Gitu. Anda bisa bertanggung jawabkan ya di lapangan itu ada. Iya. Dan bisa bertanggung jawabkan. Jadi kalau dia bilang 2002, itu dia bohong. Ini yang namanya kebohongan deception, Mas. Gitu ya. Jadi informasi yang menyesatkan nantinya. Apalagi dia sedulurnya Jokowi kan gitu, Mas. Iya kan? Nah, yang kayak gini nih, ini yang dinamakan fakta, data, dan bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya kan perangnya perang kayak gini nih, perang data dan fakta, bukan malah kalungan panci, seolah-olah masuk penjara, nangis-nangis, minta maaf. Itu kocak namanya. Ngarep banget ya, bakal ada yang asli gitu. Belum tentu, karena kan ini kan prosesnya masih panjang, data fakta itu akan dikumpulkan nanti semuanya. Dan orang-orang yang terlibat semakin banyak kan, jadi semakin banyak juga fakta-fakta yang ada gitu. Jadi ya kita lihat saja nanti sampai ke pengadilan. Nah itu baru mantap gitu loh. Kita lanjut. Kalian percaya ijazah Pak Jokowi palsu? Emang omongan Roy Suryo dan Guys, emang kalian percaya kalau ijazah Jokowi itu asli? Katanya dia mau ngasih pembelajaran guys ke orang-orang lewat media ya kan, bahwa Jokowi itu ijazahnya asli. Dan katanya tim Roy Suryo itu cuma omong-omong doang. Woi, wake up woi, bangun. Nih, Roy Suryo CS itu sudah membuktikan kalau Jokowi itu ijazahnya palsu. Dan dia siap dipidanakan kalau emang terbukti ijazah
Jokowi asli. Nah sekarang nggak usah banyak panjang lebar, kagak usah ngomong kemana-mana. Orang mah ya tinggal tunjukin aja itu ijazahnya, keluarin ijazahnya, tunjukin. Mau Bareskrim kayak, mau UGM kayak, mau segala macem, ngomong itu ijazah asli. Kalau kagak ditunjukin, lah buset dah. Orang mau otaknya di mana ya? Otaknya di mana ya? Tinggal tunjukin aja itu ijazahnya. Nih ijazahnya nih asli nih, silakan kalian periksa ya kan, lewat laboratorium, lapor atau segala macam lah ya, buktikan keasliannya. Begitu orang mah, ini mah semua orang dikerahkan, segala institusi dikerahkan untuk menyatakan bahwa ijazahnya asli. Lah, sedangkan barangnya aja kagak tahu juntrungannya, kagak tahu tuh benda tuh ijazah tuh di mana. Buset dah. Orang kok lama-lama ya rakyat dibikin bodoh ya. Cuman ngomong sana, ngomong sini. Lah ijazahnya sendiri kagak nongol, kagak ditongolin. Lah buset. Mikir apa lu? Buset dah. Wah, colok juga matanya nih. Bapak, Mas Alek, Prof. Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook. Ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat, bukunya berwarna hijau. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah ini Prof, lahir di, kita coba lihat Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi yang album tadi di Solo. Betul. Ada perbedaan di situ ya, lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo. Siap-siap Rismon dan kaumnya masuk buya, terserah kau lah. Ancaman-ancaman gitu kau kiranya masuk apa sama saya? Masuk otak. Komentar kalian itu suruh lapor secepatnya gitu loh. Karena negara ini bukan punya keluarga demi keluarga. Enak kali ya, otak-atik konstitusi anaknya jadi wapres. Nggak sampai di sini, akan berlanjut ke mana-mana. Gitu ya kan. Saya anti dinasti memang. Itu apa saya? Anti dinasti. Karena apa? Karena negara ini bukan punya keluarga demi keluarga. Enak kali ya, otak-atik konstitusi anaknya jadi wapres. Enak kali ya. Itu bukan fair play itu. Indonesia bukan punya keluarga, Indonesia punya rakyat. Ya enggak Pak Prabowo Subianto? Janganlah bilang lagi nanti hidup Jokowi Pak. Pilih-pilihun. Siap Rismon dan kaumnya masuk buya, terserah kau lah. Ancaman-ancaman gitu kau kiranya masuk apa sama saya? Masuk otak. Komentar kalian itu suruh lapor secepatnya gitu loh. Di mana saya ujaran kebencian? Ya? Di mana saya ujaran kebencian? Ilmiah, berbasis data, apalagi data primer. Ya, ini data primer Saminuddin Barori itu tesis. Data primer lembar pengesahan skripsi Jokowi. Data primer saya foto langsung. Mau apa? Ya. Makanya saya bilang, ya ujaran kebencian, penyebaran hoax mana? Coba buktikan. Cuma ancaman-ancaman siap-siap masuk penjara, masuk bui. Tahe. Ya. Komentar apa itu ya? Ya, mungkin udah diterjunkan para apa itu? Relawan-relawan apa itu partai berijazah. Nggak ngaruh kita itu. Ya, nggak bakal mundur kita sejengkal pun. Ya. Lembar pengesahan sangat modern. Satu pun di dunia ini tidak ada lembar pengesahan sangat modern seperti di lembar pengesahan Joko Widodo dan Saminuddin Barori itu. Apalagi ada tulisan tesis ini yang ditandatangani cuma dosen pembimbing, yang dekan enggak, penguji enggak, kayak apa toilet paper ini. Ya. Tahe Indonesia on.
Ya, bagaimana kita beradab kalau kita percaya hal-hal. Kenapa sih? Saya heran loh. Kenapa kalian cinta buta kayak dia? Apa karena mendapatkan bansos atau bantuan langsung tunai itu kan uang rakyat ya, bukan uang Joko Widodo. Ngapain kalian terlalu cinta? Ya. Atau kalian sudah komisaris dibuat seperti itu yang lain-lain itu. Siapa itu? Sylvester Hercules komisaris di mana rupanya? Yang menjadi pertanyaan gue adalah kenapa para termol dan 58% ini selalu menyalahkan Abah Anies dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun tidak ada kaitannya dengan Abah Anies. Ijazah palsu yang disalahkan Abah Anies. Jokowi yang bermasalah, Abah Anies yang salah. Lu ada dendam dan penyakit hati apa sih? Gue tanya netizen tolol, goblok. Lo gak lihat Abah gue baru bikin gebrakan, bikin jembatan tuh. Nah rame-rame pemerintah mampu enggak? Tuh. Jadi kalau otak lo masih seuprit ya, gak usah komen ya. Banyak banget di comment section gue yang benci sekali sama Abah gue. I love you Abah. Dia adalah role model dalam hidup gue dan akan saya menjadikan kiblat dalam politik, dalam segi akademik apapun. Dia adalah role model bagi gue. Mampus lo termul, kena lo. Saya tidak setuju karena belakangan itu ada yang sadis banget nih. Itu bilang kalau sakitnya Pak Jokowi itu karena azab. Itu tega banget itu. Tega banget bilang sakitnya Pak Jokowi karena azab. Udah sakit dibilang kena azab hanya karena tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya ini mirip dengan warga daerah tambang yang terpapar merkuri, kadmium, sianida dan lain-lain. Jangan bilang apa azab. Soal azab hanya Tuhan yang tahu. Soal azab hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tahu apa. Mendingan kita ikut mendoakan untuk kesembuhan Pak Jokowi. Kenapa sih kita harus mendoakan orang yang menyengsarakan masyarakat agar cepat sembuh? Ini saya bisa punya alasan yang bagus. Alasannya simpel saja. Supaya Pak Jokowi tidak bisa ngeles kalau nanti dipanggil ke pengadilan. Mengapa? Pak Jokowi ini perlu diadili. Jadi saat itu bukan hanya kata-kata yang manis yang nggak sinkron. Tapi rezimnya ini memang benar-benar punya dosa yang sangat besar. Nah makanya kita pengen keadilan di dunia dulu lah. Sebab pengadilan akhirat malah makin repot. Benar-benar merepotkan. Kerepotan itu dimulai dari ketika pengadilan akan digelar syaratnya kan harus mati. Nah ketika mati itu entah itu hanya sekadar kirim karangan bunga. Tapi itu juga merepotkan. Belum lagi harus melayat. Belum lagi petugas yang menggali lubang kubur. Itu kan melelahkan dan bikin keringat gitu loh. Itu baru syarat aja. Belum lagi bagi kita yang pengen melihat jalannya keadilan akhirat ditegakkan. Seperti apa, bentuknya seperti apa. Kita juga harus tetap ikutan mati supaya bisa ngelihat itu. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Ada komen kayak gini ya, ngapain ibu bahas ijazah itu? Apa tujuannya katanya? Ya, baiklah, aku jawab untuk kau ya. Ketika kau melamar kerja, kau pasti tanya soal ijazah. Kalau seandainya kau bisa berbuat apa saja, melakukan apa saja, membuat ijazah palsu, itu apa ada pertanyaan itu tidak perlu. Ya, begitu juga ketika presiden ingin mendaftar menjadi capres, maka dia akan menunjukkan semuanya. Ya, toh kalau seandainya diketahui bahwasanya informasinya dia tidak punya ijazah, jadi selama ini kau dipimpin oleh pembohong. Ya, aku paling benci sama orang bohong, tau kau. Ya, nggak apa-apa laki-laki nggak punya uang, tapi jangan bohong. Ya, gitu juga kalau pemimpin sudah berbohong, artinya nggak jelas. Jadi ngapain dia bohong? Kalau dia benar. Nah, sekarang kalau dia merasa dia benar punya ijazah, ngapain ditutup-tutupin? Bangga dong. Ya, kita pernah menuntut ilmu di universitas yang ternama. Begitu juga universitas, bangga dong punya mahasiswa yang menjadi seorang presiden, pemimpin negara. Ngapain saling menutupi kalian? Orang-orang inilah, ngapain saling menutupi? Karena memang ada kejanggalan di sana. Ya kalau enggak serame ini, gitu aja. Ya, nanya lagi kok. Masuk otak enggak? Ya dah, kalau nggak masuk otak belajar lagi kok. Bye.